Salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah bahwa kita bisa bertobat, memohon ampunan, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita benar-benar mengubah cara hidup serta kebiasaan kita secara permanen, Allah berjanji akan mengganti keburukan yang pernah kita lakukan menjadi kebaikan di sisi kanan timbangan pada hari kiamat. Jadi, jika dilihat dari sudut pandang ini, maksudnya adalah jika dahulu kita berbuat dosa dan sekarang bukan hanya memohon ampun, tapi juga meninggalkannya demi Allah, maka itu luar biasa. Tak akan mungkin seseorang meninggalkan dosa kecuali karena hubungannya dengan Allah, karena dia sadar butuh kedekatan dengannya, dan karena dia mengenal kedudukan Allah. Jika kita benar-benar meninggalkan dosa dan mengubah hidup, Allah berfirman, "Aku sangat mencintai hal itu." Kesadaran seorang insan, kesadaran seorang manusia ketika ia kembali kepada Allah setelah bertahun-tahun dalam dosa, begitu dicintai oleh Allah karena ia melakukannya hanya deminya, maka Allah mengganti dosa-dosa itu menjadi pahala karena sangat mungkin ia tetap melakukannya jika tidak ingin dekat dengan Allah. Subhanallah. Ini adalah salah satu nikmat Allah yang sering tidak kita sadari. Kita semua punya kelemahan. Kita semua adalah manusia biasa. Kita sering khilaf. Kadang kita lebih banyak melakukan kesalahan dibanding dosa, dan kadang sebaliknya. Apa bedanya kesalahan dan dosa? Kesalahan mungkin dilakukan tanpa sengaja, seperti menabrak mobil orang lain. Itu kesalahan, bukan dosa. Tapi jika sengaja menabrak mobil orang lain untuk tujuan jahat, itu dosa. Sama halnya dengan sholat subuh. Kalau kita memang sengaja tidak mau bangun, itu dosa. Tapi kalau sudah niat bangun, sudah pasang alarm, lalu tetap tertidur, itu kesalahan. Maka ada perbedaan di antara keduanya. Untuk kesalahan, Allah bisa mengampuninya bahkan tanpa tobat khusus. Tergantung apa bentuknya. Dosa kecil bahkan bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal baik. Ketika kita berwudu, dalam hadis disebutkan, dosa kita ikut gugur bersama tetesan air wudu. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua ini adalah karunia dari Allah. Bayangkan jika tidak ada tobat. Bayangkan jika setiap dosa harus dibayar. Mau minta maaf atau tidak. Andai begitu, bagaimana nasib kita? Ada juga yang salah paham soal syirik. Apa itu syirik? Yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini masalah sangat besar. Jika seseorang mati dalam keadaan masih melakukan syirik dan belum bertobat darinya, Allah telah memberi peringatan. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya, tapi selain itu, Dia ampuni siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini jelas dan muncul lebih dari satu kali dalam Al-Quran. Kesalahpahaman yang sering muncul adalah, apakah orang yang pernah melakukan syirik pasti tidak akan diampuni? Padahal ayat itu hanya berlaku untuk orang yang wafat dalam keadaan belum bertobat dari syirik. Kalau kita mati sekarang, pasti masih ada dosa-dosa yang belum sempat kita tobati. Tapi Allah tetap berfirman, Dia bisa ampuni segala dosa, tergantung kehendaknya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Lembut, Maha Adil, dan memiliki semua sifat sempurna yang tak tertandingi. Maka kita harus punya harapan besar pada ampunan Allah. Yang penting, bangun hubungan pribadi dengan Allah. Berbicaralah kepadanya. Ketika berbuat salah, katakan, "Ya Allah, ampunilah aku. Aku hanyalah manusia. Aku tidak menentangmu, tapi aku lemah. Aku malu. Maafkan aku, ya Allah." Inilah hubungan pribadi yang tak diketahui siapapun kecuali kita dan Allah. Tak ada satupun di dunia yang lebih mengenal kita selain Allah. Bahkan Allah lebih mengenal kita daripada kita sendiri. Mintalah petunjuk, Allah akan beri. Mintalah kebaikan, Allah akan anugerahkan.
Masalahnya adalah ketika seseorang wafat dalam keadaan syirik dan belum bertobat darinya, itulah saatnya Allah berfirman, "Aku tidak akan ampuni dosa itu." Kenapa? Bagaimana bisa? Kita hanya bisa menjawab, inilah firman Allah. Tak bisa dijelaskan lebih jauh dari itu. Jadi berhati-hatilah, syirik itu bahaya besar. Namun kabar baiknya, kita masih hidup. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah ampuni dosa yang kita lakukan sadar maupun tidak sadar. Astaghfiruka lima la a'lamuhu. Aku memohon ampunan kepada Allah atas segala yang mungkin pernah aku lakukan tanpa sadar. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku lakukan dengan sadar, dan aku memohon ampunan atas syirik yang tidak aku sadari. Semoga Allah mengampuni kita semua. Allah berfirman, selama engkau masih hidup dan sadar, engkau bisa bertobat dan Allah akan ampuni. Bahkan Allah mengatakan bahwa Dia sangat senang jika kita bertobat. Padahal Allah tidak butuh rasa senang itu, tapi Dia menyatakan demikian. Dalam hadis dijelaskan betapa bahagianya Allah ketika seorang hamba bertobat. Subhanallah. Allah menciptakan malaikat. Malaikat tidak punya kemampuan untuk berbuat dosa. Tapi Allah juga menciptakan setan. Setan karena kesombongannya menjadi musuh Allah. Ia menolak perintah Allah. Itulah makna setan dari kata syatana, yang artinya menjauh dari ketaatan kepada Allah. Dia tahu siapa Allah, tahu mana benar dan salah, tapi tetap membangkang karena sombong, merasa lebih tinggi dari manusia. Semua ini adalah bagian dari rencana Allah. Kenapa Allah menciptakan seperti ini? Kita hanya tahu dari apa yang Allah sampaikan. Kalau Allah bilang Dia menciptakan manusia untuk ini, berarti untuk itulah manusia diciptakan. Kita sebagai orang beriman cukup percaya saja. Dan lihat sekarang, kita punya kecerdasan buatan atau AI. AI bisa mencari semua informasi di dunia. Al-Quran, Injil, Taurat, semua buku dan situs. Salah satu AI paling dikenal adalah ChatGPT. Banyak orang Muslim dan non-Muslim bertanya padanya, apa kitab paling autentik di dunia? Jawabannya, Al-Quran. Apa agama paling autentik? Jawabannya, Islam. Bahkan ketika ditanya, kalau kamu jadi manusia, kamu pilih agama apa? ChatGPT menjawab, saya akan menjadi Muslim. Subhanallah. Saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak butuh semua bukti itu untuk percaya. Saya sudah beriman tanpa itu semua. Allahu Akbar. Berkontribusi untuk Free Quran Education adalah sedekah jariah. Dukungan Anda terus memberi manfaat bagi jutaan pembelajar dan menghadirkan pahala bagi Anda hingga generasi mendatang.